santri harus masuk juga ke dalamnya. Makanya spirit untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sertifikasi internasional itu harus ada. Sudah nih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami dari Santri Mendunia Pusat bersilaturahmi di tempat di kediaman Gus Aweh. Alhamdulillah, bersama Ketua Umum atau founder Santri Mendunia, Gus Abdul Aziz Nawawi. Alhamdulillah, tadi sore kita telah melaksanakan silaturahmi di tempat Habib Jindan. Kemudian untuk mengundang beliau dalam acara haul yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Sholihah. Alhamdulillah, terima kasih Gus Awe telah menyediakan tempat istirahat bagi kami. Alhamdulillah, di sini saya bersama Gus Abdul Aziz Nawawi, sosok santri yang sangat menginspirasi sekali. Jadi beliau ini masih muda dan masih jomblo, alhamdulillah. Skip. Sudah berkeliling ke 35 negara. Masya Allah. Alhamdulillahnya beliau ini sosok santri yang memang berangkat dari pondok salafi, di mana pondok salafi itu mungkin terkenalnya apa ya Gus ya, istilahnya gaptek lah ya, atau ketinggalan zaman gitu ya. Tapi beliau membuktikan bahwasanya santri salafi itu sangat luar biasa, mempunyai pemikiran yang sangat luas. Istilahnya kalau sekarang disebutnya visioner gitu ya. Sehingga beliau mempunyai cita-cita bagaimana ingin bisa membuktikan kepada teman-teman santri untuk menggapai cita-cita yang mungkin sangat sulit sekali buat teman-teman semuanya. Akhirnya beliau buktikan, dan benar saja alhamdulillah qadarullah, sehingga beliau ini sudah sampai 35 negara dan 5 benua. Masya Allah. Baru sedikit ya. Baru sedikit. Insya Allah nanti akan bertambah lagi. Terus tambahkan kemarin kepotong pandemi. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, dari perjalanan 35 negara itu kemudian banyak dorongan ya Gus ya, untuk membentuk suatu organisasi. Organisasi ini yang mewadahi santri yang ada di seluruh negara lah ya. Dan alhamdulillah dari beberapa santri itu terdapat di 36 negara yang kemudian terbentuklah Santri Mendunia ini. Sangat luar biasa. Nah, untuk mungkin ya cerita singkatnya sedikit dijelaskan oleh Gus Muhammad Abdul Aziz Nawawi. Oh iya, beliau juga merupakan salah satu daripada Duriyah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari beliau. Juga bagaimana perjalanan yang begitu sangat menginspirasi. Nanti silakan Gus Aweh kalau mau bertanya kepada Gus Aziz, monggo. Ya, mungkin Gus bisa dijelaskan bagaimana awal mula sehingga mempunyai impian sampai bisa berkeliling di 35 negara. Silakan Gus Aziz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman-teman, ini kita ngobrol santai sebetulnya. Dan ini di jam berapa ini sekarang? Masya Allah. 21.30. Alhamdulillah ya, pertemuan ini sama Gus Aweh ya, mudah-mudahan pertemuan yang berkah. Ini ngopi ya, ngobrol apa ini? Ngolah pikiran. Ngobrol inspirasi ya. Ya, alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Allah untuk jadi sebagai seorang santri, tidak hanya sebatas di pondok pesantren aja gitu, tapi diperjalankan ya. Jadi ternyata bumi Allah itu begitu luas. Jadi saya diberi kesempatan untuk
menjelajah keliling dunia di Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Itu hampir kurang lebih tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun ya. Kayak perjalanan yang luar biasa dan panjang, dan tentu dengan banyak program di dalamnya dan banyak rahasia. Wah, jadi kalau diceritain tentang keindahan, kesedihan, kebahagiaan tuh udah semua ada di dalam itu gitu ya. Nah, itu ada di dalam itu di apa? Di dalam sebuah karya. Nah, karya saya. Jadi saya setelah berjalan di 35 negara, 5 benua ya. Itu baru sedikit ya. Jadi saya tekankan bahwa sebagai seorang santri harus lebih dari itu ya. Kalaupun saya baru 35 negara, 5 benua, kalau bisa teman-teman santri ya ini semua harus bisa di atas itu. Bisa 50 negara, bisa 70 negara, itu namanya santri. Ya. Nah, santri apa? Santri yang berwawasan luas, santri yang go internasional, dan santri mendunia. Nah, makanya setelah pulang dari selesai itu semua, saya pulang ke Indonesia dan saya menerbitkan buku, judulnya adalah, nah ini buku, ini bit 1, ini seri Eropa, judulnya Santri Mendunia. Tips, ini berarti tips-tips bagaimana sih caranya bisa keluar negeri. Dan ingat bahwa perjalanan saya keliling dunia ini gratis gitu ya, gratis. Kok bisa? Ya pakai apa? Pakai ilmu ya. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa jalan saya. Belajar ya. Jadi diawali dari belajar sungguh-sungguh waktu di pondok pesantren gitu. Dan juga saya meyakini bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang berkah dari doa-doa para guru kita, orang tua kita, dan tentu dari kerja keras kita. Kalau kita cuman rebahan, tidur-tiduran aja, ya nggak mau belajar, nggak mau mencari informasi, ya kita nggak bisa. Kita harus keluar dari zona nyaman. Makanya alhamdulillah tuh dikasih kesempatan sampai nggak kerasa ya 35 negara, 5 benua, dan gratis ya. Nah di sini teman-teman, ini buku yang ini bukan endorse, tapi ini saya sampaikan bahwa isinya ada apa gitu kan. Ada motivasi pasti, karena kok gimana sih caranya ya biar keliling dunia. Nah ini di dalam ini ada motivasinya full banget buat teman-teman santri, cocok ya buat oh kok bisa ya gitu ya. Gimana ya caranya? Saya pengen gitu. Kalau bisa pengen jadi santri mendunia, harus bisa melebihi dari saya. Ya, kalau bisa ini buku yang kesekian kalinya, ke-10. Teman-teman juga kalau bisa harus lebih dari saya. Ya, jangan pernah merasa puas intinya. Nah, di dalam buku ini ada banyak negara di Eropa ya, mulai dari Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, dan lain sebagainya. Ini adalah catatan perjalanan. Jadi selama di Eropa itu saya tuangkan ke dalam buku ini. Nanti yang batch kedua seri Timur Tengah, dan batch ketiga seri Asia. Dan alhamdulillah buku ini sudah nasional bestseller dan udah dibedah di banyak pondok pesantren di seluruh Indonesia. Insya Allah ini masih terus berlanjut syiar kita. Nah, dan syiar itu kayaknya sampai sepanjang hayat ya. Kalau singkat tuh namanya cuma numpang lewat. Ya kita terus sampai akhir. Mungkin itu ya pengantarnya. Makasih. Siap. Ya. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Bahwasanya ya sedikit singkat sebetulnya ya perjalanan ceritanya Gus Abdul Aziz ini. Karena mungkin kalau misalkan memang mau panjang ya silahkan bisa diundang ya. Karena memang biasanya kita itu cerita ini 2 jam biasanya di acara-acara yang sering kita kunjungi ya, di acara seminar dan talk show itu sampai 2 jam ya cerita itu ya, karena memang panjang sekali, Masya Allah. Mungkin Gus Awe mau bertanya sama Gus Aziz, silahkan. Mungkin penasaran bagaimana kok bisa punya impian seperti itu gitu. Ya jadi nggak kedengeran nggak begitu ya? Kedengaran tetap. Tetap kedengeran. Jadi cuman mau bertanya sama Gus Muhammad Abdul Aziz ini, awal mula bisa keliling dunia itu gimana, dan misi apa sebenarnya yang membawa
berkeinginan untuk keliling dunia gitu. Misi utamanya itu apa? Ya. Selain menggaungkan santri mendunia. Gitu. Misi utamanya. Ya. Iya, makasih Gus. Jadi saya itu kan merasa bahwa santri itu kan identik tanda kutip hanya bisa ngaji aja gitu kan. Nah, saya ingin menghilangkan itu. Jadi santri itu tidak hanya ngaji aja, tapi santri itu harus multidimensi. Santri itu harus serba bisa. Nah, di luaran sana itu saya banyak belajar ya teman-teman. Nah, alhamdulillah jadi saya punya spirit bahwa dilahirkan dari pesantren salafi ya, salafi dari perjalanan saya itu ternyata santri itu bisa ya gitu kan. Tidak hanya yang pesantren yang semi modern atau pesantren modern ada juga, pesantren salafi juga ada. Nah, itu sebetulnya sama saja. Nah, tergantung keberanian diri kita untuk bisa go internasional. Nah, saya dan ya spiritnya adalah santri mendunia. Ya, saya pribadi ini sebenarnya ingin bagaimana santri atau pesantren itu jangan sampai dipandang sebelah mata. Itu visi saya sebetulnya. Bagaimana santri itu harus bisa outstanding ya dalam bahasa Inggris itu. Jadi harus bisa outstanding di kancah internasional. Itu baik santrinya maupun santri itu SDM. Kalau pesantren itu sumber daya alamnya, yaitu produk-produknya bisa juga mendunia, go internasional. Jadi kita punya visi misi itu teman-teman ya. Jadi sampai sekarang kita ngekspor SDM santrinya ke luar negeri dan juga ngekspor barangnya pesantren, produk-produk UMKM untuk juga bisa ke luar negeri gitu sampai sekarang. Terus masih melakukan pendampingan dan alhamdulillah kita mendirikan sebuah PT namanya adalah PT Ekspor Santri Milenial Indonesia yang alhamdulillah ini kita ada banyak program, salah satunya adalah program produk pengiriman barang paket Rindu Nusantara yang dikirim 1 tahun 2 kali ke luar negeri, baik Asia, Timur Tengah, Eropa. Itu dalam rangka 17 Agustus ataupun dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, yang itu dikirim ke luar negeri ya, setiap 1 tahun 2 kali. Yang lainnya itu adalah pendampingan produk-produk UMKM pesantren, baik food and drink, handicraft, furniture, fashion, agriculture, dan lain sebagainya. Nah, jadi di luaran sana kita sebagai santri itu harus eksis ya, eksis dalam hal apa? Banyak ya. Selain juga jadi di dalam ya yang di dalam buku ini itu ada kita ya pembicara konferensi ya, acara di luar negeri, studi banding ya, yang itu berkaitan dengan yang disebut dengan hubungan internasional. Jadi santri itu juga harusnya memang ya di kita teman-teman ya santri di seluruh Indonesia harus terus masif ya, bagaimana santri di Indonesia dengan antara Indonesia, Asia, Timur Tengah, Eropa itu harusnya terus jalan gitu. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam tentunya. Ada tadi ya konferensi, studi banding, pertukaran dan lain sebagainya. Terus kemudian dakwah juga ya, imam masjid di Eropa, Asia, Timur Tengah, is okay, nggak jadi masalah. Terus kemudian yang kedua tadi itu ya bisa juga dengan cara mungkin teman-teman ada banyak yang ngambil beasiswa untuk belajar di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan juga yang lainnya seperti yang sedang saya lakukan. Besok juga saya akan berangkat persiapan ke Mesir ya untuk sama juga dalam rangka bisnis ya untuk ekspor. Kita akan mengirim barang ke sana. Juga itu sama pendampingan untuk produk-produk pesantren ke luar negeri gitu. Alhamdulillah, dan insya Allah ini kita akan ke Jawa Timur untuk melakukan kerjasama MOU ya dengan OPOP, One Pesantren One Product. Nah itu kita MOU produk-produknya setelah kita akurasi yang standar internasional, insya Allah kita itu punya market. Jadi kita itu udah ada buyernya di berbagai negara. Tinggal produk apa yang ditawarkan oleh pesantren kita akurasi, kita siap bawa ke luar negeri begitu. Kita memperkenalkan produk-produk pesantren bisa mendunia.
Masya Allah, itu spirit itu banyak ya yang kita lakukan. Di luaran daripada yang tadi sudah disampaikan adalah tentang bagaimana spirit santri tentang industri training. Jadi santri itu bisa juga ya jadi apa istilahnya ya, di luar negeri itu kan banyak ya sertifikasi internasional yang disebut dengan ya pengembangan diri lah kalau menurut saya. Dan industri training itu ada di Indonesia dan santri harus masuk juga ke dalamnya. Makanya spirit untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sertifikasi internasional itu harus ada. Ya, dan itu harus dilakukan oleh santri. Makanya ada santri motivator, santri trainer gitu kan. Jadi santri itu tidak hanya dakwah aja, ngaji aja gitu, enggak. Mindsetnya itu luas gitu. Ya. Nah, itu mungkin terima kasih, Gus. Panjang kali lebar, silakan. Ya mungkin ada satu yang bikin penasaran Gus Awe ya mungkin. Ini terkait masalah gelar yang begitu panjang gitu ya. Benar. Nah ini perlu dijelaskan sepertinya ya Gus ya. Ya Kita singkat padat lah. karena memang mungkin sangat unik ya seseorang seperti Gus Ajis sosok santri ini kok gelarnya begitu sangat panjang. Mungkin bisa dijelasin satu persatu Gus terkait gelar yang panjang ini yang sangat luar biasa ini. Ada apa nih? SPDI, MPD, CSTMI, CMT, NNLP, CSHNI, CH, CATMI, CPS. Udah ujungnya apa lagi? Almarhum nanti ya. Masya Allah. Coba mungkin bisa dijelaskan satu persatu Gus. Ini bagaimana? Oke, saya sudah hafal alhamdulillah. Ya untuk gelar itu sebetulnya kan, jadi gelar itu ada yang resmi dan ada yang resmi akademik, resmi non akademik, tapi sama-sama itu ada ilmunya dan ada pertanggungjawabannya. Jadi gelar yang sering dipakai oleh saya di media sosial, mungkin ya teman-teman suka memasang poster-poster saya panjang katanya, menurut saya itu sebetulnya biasa aja. Mungkin saya merasakan ya. Dan itu masih pendek ya, itu kan ada gelar ya, Moh Abdul Aziz Nawawi, SPD MPD CSTMI CTN NLP CSHNI CH CPS CAR ya. Nah ini PSD juga kita alhamdulillah, mohon doanya teman-teman, kita lagi PSD kandidat ya, insya Allah nih kita bulan Agustus kita ada ujian terakhir dan tinggal wisuda. Mohon doanya mudah-mudahan lancar di menyelesaikan studinya di Filipina untuk program doktor, dan setelah itu kita akan ngambil lagi double degree lagi untuk program doktor lagi, dan setelah itu ngambil lagi program postdoktoral. Setelah itu puncak tertinggi adalah mohon doanya mudah-mudahan diberi kelancaran, dengan tentu masih panjang perjalanannya untuk menjadi guru besar. Masya Allah. Tahu kan bagaimana persyaratan menjadi guru besar? Waduh. Nah ini the next aja ya. Panjang ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dipermudah. Oke. Dan gelar ini tentu teman-teman saya itu tidak semata-mata memasang gelar tanpa ada dasar ya. Jadi saya memiliki semangat bagaimana sih gelar ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi setiap yang saya pasang itu ada ilmunya ya, ada pengertian dan ada ilmunya. Kayak misalnya saya sebut saja yang CNNLP misalnya, di situ Certified Neuro Linguistic Programming. Jadi di situ ya, jadi gelar CNNLP itu adalah bagaimana ternyata ada ilmu yang saya baru mengerti gitu kan. Itu nggak ada di dunia pondok pesantren, saya belum pernah menemukan. Jadi ada ilmu NLP ini adalah ilmu yang menurut saya, karena ini kan temuan ya dari luar negeri ya, di Amerika itu ditemukan bahwa tentang NLP itu adalah para ilmuwan mengumpulkan orang-orang kaya itu di riset. Gimana sih caranya menjadi orang kaya? Gitu kan? Rahasianya apa sih? Dibongkar dari 100 orang kaya di dunia. Kaya itu dalam tanda kutip ya, maksudnya kalau secara finansial itu udah nggak terhitung nominal uangnya. Saking kayanya, dan maka diwawancara apa sebetulnya rahasianya, dibongkarlah dalam ilmu itu, namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi dibedah, neuro itu adalah tentang mindset ya, linguistik tentang bahasa
ya, program tentu tentang program. Jadi sebetulnya yang dibongkar adalah tentang bagaimana cara berbicara kita, berkomunikasi kita, dan bagaimana cara mindset kita. Itulah rahasia orang kaya di dunia. Yang selama ini teman-teman, ya mungkin ya santri lebih spesifik ya, belum memahami bahwa ternyata luar biasa dan dahsyatnya komunikasi dan mindset ini. Maka harus hati-hati dari sekarang. Karena bahasa komunikasi, cara kita berbicara sama orang tua, sama guru, sama teman, sama siapapun, cara berkomunikasinya itu bisa kedeteksi. Di dalam NLP itu ketahuan bahwa dia ini kelas menengah atau bawah atau kelas high class. Jadi kelas tinggi nih. Jadi kalau ciri-ciri orang kaya itu dia high class. Jadi bahasanya itu bagus banget. Bahasanya positif dan berenergi. Jadi tidak ada yang bahasa-bahasa dalam tanda kutip mengeluh gitu, nggak masuk ke dalam kamus NLP, nggak masuk. Bahasa-bahasa dalam tanda kutip yang kurang baik itu nggak masuk. Sama di mindset juga untuk bisa menjaga mindset selalu positif juga nggak mudah dalam kehidupan sehari-hari, dan itu memang tantangan seorang santri pastilah ya, gitu. Cara ngomong aja misalnya di jalan, misalnya contoh kalau di jalan, wah ini jalan macet, itu kan doa. Kata-kata ini doa, yang keluar dari ucapan kita itu doa, yang ketika keluar tuh naik ke langit, kan langsung diijabah. Ya, ada filter, tapi tetap aja itu ucapan kita, dia naik ke atas semua. Ucapan itu naik, bisa jadi langsung diijabah oleh Allah, bisa jadi dia tertunda dulu tuh di langit keberapa gitu kan, ditahan dulu nih kata-kata ini. Nah pada saat kita ngucapin, wah ini jalan nih macet banget nih, Bekasi nih, wah udah macet parah lagi nih kayaknya nih, itu masuk ke dalam alam bawah sadar pikiran. Ingat, ucapannya kan doa ya, maka ketika macet itu dia tanpa sadar bahwa akan macet rezekinya, macet jodohnya, Masya Allah. Macet macet apa lagi? Banyak itu ya, bukan hanya jodohnya, macet cintanya, macet rezekinya, macet semuanya, kesehatannya. Maka kata-kata itu harus diedit. Semua kalimat-kalimat yang tidak positif itu diganti menjadi berenergi. Kata apa pengganti dari macet yang lebih berenergi dalam kehidupan kita? Bisa nggak diedit? Bisa. Apa contohnya? Penuh. Nah, oke, penuh jawabannya, udah tahu ya. Iya. Jadi kata macet itu diganti. Jadi kita mulai hari ini mengatakan bahwa wah ini Bekasi ini penuh banget ya. Sebenarnya sama. Macet ini diganti penuh banget ya. Kan sama aja. Penuh apa? Naik, dia kan naik ke atas. Dia mendoakan diri kita penuh kesehatannya, penuh rezekinya, penuh cintanya gitu, Masya Allah. Jadi berenergi tanpa kita sadari gitu. Kita mungkin dalam tanda kutip mengabaikan ya tentang kata-kata dasar dalam kehidupan kita. Jadi jangan sembarangan berbicara kepada anak, kamu ini bodoh, kamu ini. Nah itu dia masuk, kalau maksud saya, dia bawa pulang ke rumah, dia bilang bodoh sampai dia diingat. Padahal kalau dibilang, oh ini anak ini kayaknya aktif banget nih kan. Wah, sebenarnya tinggal kita mengedit. Tugas kita mengedit, dan tantangan kita adalah menjadi orang yang different, yang berbeda. Gitu. Nah ini di dalam ilmu NLP itu baru contoh aja ya teman-teman, karena ilmu NLP ini kan bisa apa ya istilahnya mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi pikiran diri kita, itu bisa mengubah diri kita agar lebih cepat suksesnya gitu kurang lebih. Jadi kalau kenapa ini kita kok nggak sukses, kenapa kita lambat, itu karena di NLP-nya. Nah itu kurang. Coba nanti kalau udah belajar NLP itu jadi kita lebih cepat gitu. Makanya nanti ada, kan modulnya tebal banget. Bukunya aja ada sekitar 400 halaman lebih. Kalau ada modulnya, jadi ada pelatihannya itu kurang lebih sampai 2 hari. 2 hari. Dan alhamdulillah saya udah mengikuti, dan sekarang saat ini udah menjadi sertifikatnya bukan hanya yang pertama, yang kedua adalah master,
yang ketiga ada trainer, jadi udah master trainer alhamdulillah sekarang, dan bisa mengadakan training pelatihan sertifikasi NLP di seluruh Indonesia dan bisa memberikan gelar. Nah, Gus bisa juga mendapatkan gelar dari saya karena saya alhamdulillah udah mengikuti training itu sampai master trainer gitu. Gitu, alhamdulillah. Gus, sudah ada lagi? Ya, gimana Gus Awe? Jadi tinggal yang terakhir, Ya, apa saya tuh? minta buku ini nih buat baca-baca. Oh ya. Oh iya. Ya, saya minta diijazahkan Kobil tuh. Iya, minta ijazah. Masya Allah. Nggak ada pulpen. Nah, Iya. Pakai itu aja. Hah? Pakai hati aja. Pakai hati. Masya Allah. Pakai pulpen. Iya. ya alhamdulillah. Kita kasih surat. Masih ya Gus ya? Masih ya, alhamdulillah. Ya, apa nih? Iya, dikasih. Ya, si antum yang menyerahkan ya. Saya kasihkan. Buat Ya, antum. alhamdulillah. Berkah, guys. Amin. Iya. Ya, mungkin ya cukup sekian ya dari perbincangan kita malam ini. Alhamdulillah ya, sedikit ini juga disimpulkan juga bahwasanya bagaimana tadi Gus Ajis menyampaikan tentang mindset ya. Tentu mindset ini berkaitan dengan husnudon gitu ya. Sebenarnya di dalam dunia saat itu sebenarnya sudah ada gitu. Cuman kemasannya mungkin kalau di luar negeri itu bahasanya mindset gitu ya. Lebih apa ya? Lebih menarik sepertinya gitu. Nah, sebenarnya di dalam dunia saat ini diajarkan bagaimana kita harus bersikap husnudon gitu ya. Berprasangka baikan gitu. Kemudian bagaimana juga di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bagaimana ada kalimat bahwasanya di situ ada afala takilun, afala tatafakkarun kan gitu kan. Kamu tuh sudah dikasih otak, maka berpikir gitu biasanya. Nah, ini bagaimana pengembangan dalam pemikiran ini kan disebutnya dengan mindset kan gitu Gus ya, Masya Allah. Ini bagaimana santri harus juga bisa mengembangkan itu gitu. Jangan sampai ini kan penemuan-penemuan ini kan ada di luar negeri ya. Bahkan katakan non muslim ya yang menemukan NLP ini ya disebut dengan Neuro Linguistic Programming gitu kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian tadi juga bagaimana tentang punya tentang pemikiran yang baik, tentang tadi bagaimana macet jalan ini akhirnya menjadi bagaimana ini penuh sekali kan gitu ya. Dan juga pernah saya ada magnet rezeki itu yang di situ juga merubah kalimat-kalimat akhir karena kalimat akhir itu juga menjadikan alam bawah sadar kita seperti ini anak ini nakal gitu kan. Nah, bagaimana cara mengucapkan anak ini nakal? Jadi dirubah aja. Wah, anak ini kurang baik. Jadi akhirnya baik itulah yang masuk ke mindset ya. Misalkan ini jelek gitu kan, dirubah aja ini tidak cantik gitu lah. Nah, akhirnya cantik itulah yang akhir kalimat itu yang masuk ke dalam mindset itu. Nah, ini kan sebenarnya tinggal merubah saja kalimat-kalimat itu menjadi hal-hal yang sifatnya positif ya. Nah, sebagai penutup juga saya sangat mengagumi bagaimana sosok Gus Abdul Aziz Nawawi ini sebagai santri kemudian bisa menunjukkan kepada dunia ya, ini karena kelas internasional ya guys, menunjukkan kepada dunia dan kita merasa bangga sekali ya sudah diwakilkan sama beliau ketika santri mungkin dianggap remeh, dianggap sebelah mata, bahwasanya tidak, Ahsan itu hebat, lihat Gus Aji sudah keliling 35 negara kan luar biasa. Saya juga mengutip dari salah satu ucapannya ada yang sering saya kutip juga, sering sekali nih ucapan ini dari kalamnya Mustafa Mahmud bahwasanya mengatakan al-kalamu sahlun, bahwa berbicara itu mudah gitu lah. Berbicara mudah itu artinya pengen jadi apa, mungkin pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur, pengen apa, itu kan mudah sekali berbicara itu gitu. Jadi wal ahlamu ashalun, dan berangan-angan ya, berangan-angan juga mudah. Wal amani fi mutanawilil kul, dan berharap-harap juga mudah sekali kan gitu. Ya bicara juga mudah. Ya udah ucapkan saja karena bicara itu mudah gitu, berharap, berkeinginan, bercita-cita. Nah, tapi permasalahannya adalah walakin la yafuzu gitu. Akan tetapi semua itu tidak akan bisa terrealisasi. Ucapan kita, harapan kita, cita-cita kita, angan-angan kita, semua itu omong kosong. Illa ahlul ghazaim. Ya, kecuali semua itu menjadi tekad yang kemudian merealisasikannya, action gitu lah. Karena kan kalau ngomong dong gampang gitu ya, ngomong berharap bercita tuh gampang sekali gitu kan, sambil tiduran juga oke gitu. Permasalahannya mau bangkit enggak gitu, mau jalan enggak kan, itu yang jadi masalah di situ gitu kan. Mau jadi presiden tidur aja mungkin, atau mau jadi pengusaha nggak pernah ikut kerja apa gitu kan, cuma bahasa aja, cuma ngenang-ngenang aja kan gitu ya. Ini Gus Ajis membuktikan ketika dia bilang saya mau ke luar negeri, dibuktikan dengan cari-cari peluang gitu ya, cari-cari informasi
motivasi kan gitu. Mungkin saya juga bisa. Ayo Gus Awe, besok kita ke Mesir, besok kita ke Belanda. Cuma ngomong aja kan, tapi nggak pernah direalisasikan, nggak pernah mencari informasi tiketnya gimana, ininya gimana. Nah, Gus Ajis membuktikan bagaimana angan-angan, cita-cita, harapan semua itu menjadi nyata dengan merealisasikannya, menjadikan tekad yang kuat. Ya, mungkin cukup itu saja ya Gus Awe. Alhamdulillah. Ada quote di dalam buku itu yang sering saya sampaikan dan paling favorit mungkin. Ya. Orang gagal itu punya 1000 alasan dan orang sukses itu hanya punya satu alasan. Satu alasannya adalah tidak punya alasan. Oh, gitu. Ya, ulang lagi, coba ulang lagi. Ya, ulang lagi bisa. Orang gagal itu Mempunyai 1000 alasan. 1000 alasan dan orang sukses itu hanya punya satu alasan. dan satu alasannya adalah Tidak punya alasan. tidak punya alasan. iya. Ya. Apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih Gus Ajis, terima kasih Gus Awe. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, kafani hadal kalami, hadan ya Allah ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.